Assalamualaikum anak-anak ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu Ririn Yuristia STD. Anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Ayo coba kita buktikan ya. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Pintar anak ibu. Anak ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta junjungannya, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pembelajaran kali ini. Nah, anak ibu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa dulu ya, nak. Ayo semua, tadakan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Doa selesai. Nah, anak ibu, berhubung kita akan memasuki bulan Ramadan, maka pembahasan kita kali ini adalah tentang riwayat nuzulul Quran. Nah, anak ibu, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah peristiwa nuzulul Quran. Lalu, apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Berikut kita akan membahas pengertian, sejarah, tahap, keutamaan, serta amalan dan hikmah dari nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Sehingga nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkapnya, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Sejarah nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran menjadi proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW saat berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Nah, ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Disebutkan pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas berkata,
Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan lagi berdasarkan masa turunnya sebagian demi sebagian secara berangsur pada beberapa bulan dan hari. Proses kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi yang terjadi secara berangsur-angsur ini pun diperingati pada malam 17 Ramadan yang ditandai dengan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang isinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Dia Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, pada wahyu pertama turun, Rasulullah SAW masihlah tidak bisa membaca. Sehingga malaikat Jibril pun mengucapkan firman Allah ini menyerukan Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Rasulullah SAW pun tidak bisa mengikutinya. Nah, peristiwa ini pun membuat Rasulullah SAW pulang dalam keadaan gelisah. Bahkan membuat badannya menjadi menggigil hingga demam. Hingga Rasulullah meminta Khadijah untuk menyelimuti dan menemani Rasulullah hingga beliau tenang. Waktu yang dibutuhkan diturunkannya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun, di mana turunnya ayat per ayat ini menyesuaikan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah. Ayat terakhir yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah ada pada surat Al-Maidah ayat ketiga. Disebutkan ayat ini turun sesudah waktu asar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir atau wada. Ketika ayat ini turun, Rasulullah berada di atas untanya, sehingga agak kesulitan menangkap isi dan makna yang terkandung di dalam ayat 3 surah Al-Maidah ini. Sehingga Rasulullah pun memutuskan untuk turun dari untanya dan bersandar pada binatang tersebut. Dan malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga. Setelah ayat ini turun pun, Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah untuk mengumpulkan para sahabat. Rasulullah SAW pun mengabarkan kabar bahagia ini. Ketika para sahabat semua mendengarnya, mereka pun bergembira seraya berkata, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Nah, anak ibu, berikut ini adalah keutamaan dari nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran sebagai peristiwa penting diturunkannya Al-Quran tentu menjadi peristiwa penting. Di balik peristiwa penting ini memiliki keutamaan yang baik untuk umat muslim. Malam nuzulul Quran selain menjadi malam yang penuh keberkahan, memiliki keutamaan di mana Allah melipat gandakan pahala umat muslim yang beribadah. Sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Seperti iktikaf di masjid, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, salat sunat tarawih dan witir hingga tahajud, serta memperbaiki perbuatan dan sikap dalam sehari-hari.
Pada malam diturunkannya Al-Quran ini menjadi malam penuh keberkahan, di mana para malaikat turun ke muka bumi untuk memberikan doa kepada setiap manusia yang melakukan ibadah. Adapun hikmah dari nuzulul Quran adalah yang pertama, mengingat kembali peristiwa turunnya Al-Quran. Malam nuzulul Quran mengingatkan kembali kepada kita akan peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, pada hari Nabi Muhammad sedang merenung di Gua Hira, melihat bintang-bintang, tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dalam keadaan demam dan diselimuti oleh istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya Al-Quran tentu menjadi titik awal perubahan bagi umat muslim. Tanpa peristiwa ini, mungkin saja kita saat ini tidak dapat merasakan nikmatnya memeluk Islam. Dengan mengingat malam nuzulul Quran, kita akan mensyukuri kehidupan dan nilai-nilai Islam yang telah kita pegang. Apalagi jika kita membacanya setiap hari. Ada keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang bisa didapatkan oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 52 yang berisi tentang dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Namun kamu menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Hikmah nuzulul Quran yang kedua yaitu perintah pertama di Al-Quran terjadi saat malam nuzulul Quran. Nah, pertama kali Al-Quran diturunkan, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di dalam surat tersebut berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Namun, kondisi saat itu Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca sama sekali. Lalu tetap malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, Iqra." Hal ini menunjukkan bahwa membaca itu sangat penting. Membaca tidak hanya bermakna membaca tulisan, namun juga membaca keadaan, mengamati lingkungan sekitar, melihat apa yang terjadi, mempelajari alam semesta yang dilihat. Nah, pada ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan manusia melalui perantara kalam atau ilmu pengetahuan, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Bila boleh ditarik kesimpulan, perintah pertama Allah kepada manusia adalah pendidikan. Itu memperkaya diri dengan ilmu, melalui kegiatan membaca dan mempelajari alam semesta. Hikmah nuzulul Quran yang ketiga yaitu mendekatkan diri kembali pada Al-Quran, di mana momen malam nuzulul Quran dapat mengingatkan kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, membacanya, mengkajinya lebih dalam, untuk mengenal ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim, selain kerugian. Nah, anak ibu, selain mendapatkan manfaat nilai dalam kehidupan, mengkaji Al-Quran juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didukung dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, yang berisi dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan itu nantinya akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Adapun hikmah nuzulul Quran yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan dalam malam kemuliaan. Nah, di dalam surah Al-Qadar dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan saat bulan Ramadan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah. Hal ini diperjelas dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat dan juga ampunan. Bulan di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita diturunkan. Kita juga bisa melakukan amalan malam Lailatul Qadar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar ibadah kita jadi lebih maksimal. Nah, hikmah nuzulul Quran yang kelima yaitu mengamalkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Anak ibu, saat zaman Nabi Muhammad, pendidikan belum berjalan dengan baik. Bahkan cenderung banyak pembodohan atau ketidakadilan yang merajalela. Seperti anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, kecurangan ekonomi, budaya, dan berfoya-foya. Wahyu pertama turun di malam nuzul Quran sebagai jalan penerang umat manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Menjadi obat penawar bagi penderitaan yang terjadi dalam kehidupan, serta menjadi petunjuk kebenaran bagaimana hukum-hukum sosial yang seharusnya dibangun. Di dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum ekonomi, seperti bagaimana haramnya mencurangi timbangan, dan bagaimana dana zakat dapat mensejahterakan umat secara adil. Anak ibu, hikmah malam nuzul Quran ini juga dapat mendorong kita untuk belajar lagi dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat adalah salah satu ibadah perintah Allah yang wajib diamalkan, terutama zakat fitrah. Wajib diamalkan pada bulan Ramadan, yang gunanya untuk membersihkan diri kita dan menyucikan jiwa kita. Zakat juga membersihkan harta agar harta yang kita miliki itu menjadi semakin berkah.
Nah, anak ibu, yang terakhir adalah hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Nah, tentu saja ada alasan dan hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Logika nalarnya saja, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menerima firman Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus? Jika pada wahyu yang pertama saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan belum bisa membaca, hingga kesulitan menerima wahyu tersebut. Adapun 3 hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, karena dengan adanya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun secara berangsur-angsur, inilah yang menjadi motivasi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas setiap petunjuk yang didapat ketika menghadapi ujian, termasuk motivasi dari kisah-kisah umat yang terdahulu. Yang kedua itu adalah mempermudah umat muslim untuk menghafal dan juga memahami. Hikmah yang ketiga adalah menyesuaikan problematika dan dinamika sosial yang dihadapi oleh Rasulullah dan umatnya. Tentu saja Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat Islam, sehingga datang untuk menyelesaikan problematika yang ada pada saat itu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, ayat yang pertama diturunkan menjelaskan tentang surga dan neraka. Lalu ketika hati orang-orang semakin meyakini kebenaran Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Nah, anak ibu, andai saja semua yang turun adalah ayat seperti janganlah meminum khamar, maka orang-orang akan berkata, kami tidak akan meninggalkan kebiasaan meminum khamar selamanya. Dan andaikan yang pertama kali turun adalah ayat jangan berzina, maka orang-orang pasti akan berkata, kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina selamanya. Nah, anak ibu, demikianlah pembelajaran kita kali ini ya. Untuk tugas di rumah, silakan dikerjakan soal berikut ini ya nak. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ada berapa tahap proses diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, apakah hikmah yang dapat diambil dari peristiwa nuzulul Quran? Dan yang keempat, sebutkan 3 hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kelima, tuliskan amalan baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, ada baiknya kita membaca doa setelah belajar ya nak. Ayo semua tadakan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi walatansanihi ya rabbal alamin. Doa selesai. Setelah membaca doa selesai belajar, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang riwayat nuzulul Quran. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.